kalian bahasa Inggris yang tepat untuk kalimat kami pergi ke sekolah, apakah we go to school atau we goes to school? Mau tahu? Bahas bareng Mega Bimbel yuk! Oke, jadi materi kita kali ini akan membahas tentang simple present tense. Di mana simple present tense itu bisa digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu kebiasaan, kebenaran umum, dan juga fakta. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rumusnya, di mana untuk rumusnya, jika kalimat positif, lalu misalnya subjeknya adalah I, you, we, they, dan subjek yang jumlahnya lebih dari satu, contohnya di sini adalah Sarah and Mita, maka setelah itu diikuti dengan verb one atau kata kerja pertama. Tetapi misalnya subjeknya adalah she, he, it, dan subjek yang jumlahnya cuma satu, contohnya di sini adalah Lydia, maka setelah itu diikuti dengan verb one atau kata kerja pertama, tetapi diikuti dengan akhiran s atau es. Lalu untuk kalimat negatifnya, misalnya subjeknya adalah I, you, we, they, dan subjek yang jumlahnya lebih dari satu, contohnya di sini adalah Sarah and Mita, maka untuk kalimat negatifnya kita menggunakan do not atau bisa disingkat menjadi don't, setelah itu diikuti dengan verb one atau kata kerja pertama. Tetapi misalnya subjeknya adalah she, he, it, dan nama orang atau benda yang jumlahnya itu cuma satu, maka untuk kalimat negatifnya kita menggunakan does not atau bisa disingkat menjadi doesn't. Setelah itu diikuti dengan kata kerja pertama. Nah, kemudian untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, rumusnya seperti ini. Do atau does dulu di depan, setelah itu diikuti dengan subjek, setelah subjek itu diikuti dengan kata kerja pertama. Dan untuk kalimat tanya, jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya. Oke, kalau kayak gitu, mari kita bahas sama-sama untuk contohnya. Contoh yang pertama, di sini ada kalimat we study English, di mana dalam kalimat ini, we itu sebagai subjeknya, sedangkan study itu sebagai verb atau kata kerjanya, dan English itu sebagai objeknya. Lalu kalian perhatikan di kalimat ini subjeknya itu adalah we. Seperti di rumus, kalau subjeknya we, kata kerja yang kita gunakan itu tidak ditambahkan dengan akhiran apapun. Maka di sini kata study-nya tetap tidak berubah. Lalu perhatikan lagi untuk kalimat negatifnya, we don't study English, di mana we itu adalah subjeknya. Lalu karena subjeknya adalah we, seperti di rumus, maka kita menggunakan do not atau bisa disingkat menjadi don't. Lalu setelah itu diikuti dengan kata kerja pertama, yaitu di sini adalah study, dan English ini sebagai objeknya. Nah, lalu kita bahas mengenai kalimat tanyanya. Di sini, perhatikan dulu subjeknya. Subjeknya itu adalah we. Nah, karena subjeknya adalah we, kalimat tanya yang kita gunakan itu adalah do. Di mana kita meletakkan do itu di bagian awal, di depan subjek. Setelah itu, setelah kita menulis do di depan, lalu diikuti dengan kata kerja study, yaitu di sini adalah kata kerja pertamanya, lalu English di sini sebagai objeknya. Dan karena ini adalah kalimat tanya, jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya. Nah, lalu kita akan membahas tentang contoh yang kedua, di sini adalah he borrows my book. Di mana dalam kalimat ini, he itu sebagai subjek, lalu borrows itu sebagai verb-nya, lalu my book itu sebagai objeknya. Lalu perhatikan dulu subjeknya, di mana subjeknya di sini adalah he. Nah, seperti di rumus tadi, kalau subjeknya he, maka kata kerjanya itu harus diakhiri dengan s atau es, di mana di sini kata kerja dasarnya adalah borrows. Nah, lalu tinggal kalian tambahi dengan akhiran s. Nah, lalu untuk kalimat negatifnya, karena subjeknya itu adalah he, seperti di rumus kita menggunakan does not atau bisa disingkat menjadi doesn't.
Lalu setelah itu diikuti dengan kata kerja pertama. Dan jangan lupa untuk kata kerjanya ini jangan ditambahkan dengan apapun. Tetap kembali ke kata kerja dasar. Lalu untuk objeknya di sini adalah my book. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kalimat tanyanya, yaitu di sini adalah does he borrow my book? Nah, perhatikan dulu di sini kita menggunakan does karena subjeknya itu adalah he. Lalu untuk kata kerjanya di sini adalah borrow. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, kata kerjanya ini jangan ditambahkan akhiran apapun. Setelah itu, di sini my book sebagai objeknya. Karena ini adalah kalimat tanya, jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas contoh yang ketiga. Di sini ada kalimat Ihsan and Reja play basketball. Nah, perhatikan dulu kalimat ini, di mana dalam kalimat ini Ihsan dan Reja itu sebagai subjeknya, lalu kata play di sini itu sebagai verb atau kata kerjanya, lalu basketball itu sebagai objeknya. Nah, perhatikan dulu di sini subjeknya ada 2 orang. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di bagian rumus tadi, kalau subjeknya lebih dari 1 orang, maka kata kerjanya jangan ditambahkan akhiran apapun. Maka seperti di contoh nomor 3 ini, kata kerja play-nya tidak ada akhiran S. Nah, lalu perhatikan lagi untuk kalimat negatifnya, Ihsan and Reja don't play basketball. Di mana dalam kalimat ini, Ihsan dan Reja itu sebagai subjeknya. Nah, karena subjeknya itu lebih dari 1 orang, maka kita menggunakan do not atau bisa disingkat menjadi don't. Lalu, untuk kata kerjanya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, jangan ditambahkan dengan akhiran apapun. Maka kata play-nya di sini tidak berubah. Lalu, dalam kalimat ini, basketball itu sebagai objeknya. Nah, lalu untuk kalimat tanyanya, do Ihsan Reja play basketball? Nah, karena subjeknya itu adalah Ihsan and Reja, jumlahnya lebih dari 1, maka di bagian awalnya kita menggunakan kata do. Lalu Ihsan dan Reja itu sebagai subjeknya, lalu play itu adalah verb-nya. Karena subjeknya tadi jumlahnya lebih dari 1 orang, maka kata kerjanya itu jangan ditambahkan dengan akhiran apapun. Lalu basketball di sini sebagai objeknya. Nah, karena ini adalah kalimat tanya, jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya. Lalu perhatikan lagi di sini ada contoh yang keempat, Rizky goes to school, di mana dalam kalimat ini Rizky itu sebagai subjeknya. Nah, karena di sini cuma ada 1 orang, maka kata kerja go atau pergi itu kita tambahkan akhiran es. Nah, lalu to school itu sebagai komplement atau keterangan tempat. Lalu untuk kalimat negatifnya yaitu adalah Rizky doesn't go to school. Dalam kalimat ini subjeknya itu adalah Rizky. Nah, karena subjeknya itu cuma 1 orang, nah seperti di rumus tadi, maka kita menggunakan does not atau bisa disingkat menjadi doesn't. Dan untuk kata kerjanya, yaitu di sini adalah go, jangan ditambahkan dengan akhiran apapun. Lalu di sini to school-nya sebagai keterangan tempat. Nah, yang terakhir akan membahas tentang kalimat tanyanya. Nah, perhatikan dulu subjeknya adalah Rizky. Nah, karena subjeknya adalah Rizky, maka di bagian depan itu kita harus menggunakan does. Lalu untuk kata kerjanya yaitu adalah go, karena subjeknya Rizky, jumlahnya cuma 1 orang, kata kerjanya itu jangan ditambahkan dengan akhiran apapun, tetap ke kata kerja dasar. Lalu di sini ada to school sebagai keterangan tempat, lalu karena ini adalah kalimat tanya, jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya. Oke, sekian dulu penjelasan kali ini mengenai simple present, and thank you.